Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 502. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah menaiki mobil, Kaori adalah pengemudinya, dan Ariel ditutup matanya secara paksa, yang membuat Ariel semakin penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Kaori. Setelah jalan yang mulus, kendaraan tersebut benar-benar mulai bergoyang seperti jalan berbatu, yang menandakan bahwa rute Kaori semakin menyimpang dari kawasan perkotaan, bahkan telah memasuki pinggiran kota tertentu. Seluruh perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam sebelum Ariel merasakan mobil berhenti. Namun, dia masih belum mendapatkan perintah untuk melepaskan penutup matanya. Di depan Kaori, sebuah villa taman tampak sangat megah. Ini adalah rumah peristirahatan yang ditemukan Lucy untuknya. Tentunya spesifikasi seperti ini sudah tidak bisa lagi disebut homestay. Kaori sangat puas dengan lingkungan di sini. Meski ada penghuni di sekitarnya, tapi ruang villanya cukup bagi mereka berdua untuk melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa terdengar. Ada juga kolam renang pribadi di villa, dan mereka dapat menikmati akhir musim panas untuk berenang. Ikut aku. Kaori meraih tangan Ariel, dan tidak sabar untuk berjalan menuju villa. Ariel masih tidak bisa melihat apapun, tapi dia samar-samar menebak di dalam hatinya apa yang ingin dilakukan Kaori. Kaori langsung membawa Ariel ke sisi kolam renang, dan berkata, "Kamu tunggu aku. Aku akan segera datang." Tetapi kamu tidak bisa melepas penutup matanya. Ariel mengangguk dengan tenang, tetapi hatinya sudah mulai gelisah. Dia berdiri di tepi kolam. Meskipun dia tidak bisa melihat dengan matanya, dia bisa merasakan kesejukan yang unik di samping kolam. Kaori memintanya untuk menunggu, dan kemungkinan besar dia harus berganti pakaian renang. Tiba-tiba, mulut Ariel sedikit kering, dan adegan yang akan terjadi kemudian muncul di benaknya tanpa sadar. Ketika bertemu Arjun terakhir kali, Arjun masih menertawakannya sebagai laki-laki perjaka. Sepertinya transformasi seorang pria akan selesai hari ini. Meskipun Ariel adalah seorang pria, dia masih sangat gugup ketika menghadapi hal semacam ini untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki Kaori terdengar dari telinganya. Terdengar bahwa dia berjalan dengan hati-hati, tetapi dia tidak ragu sama sekali. Ketika dia memutuskan untuk tinggal di homestay bersama Ariel, Kaori sudah memikirkannya. Dia tidak bisa lagi memperlakukan Ariel dengan hormat. Jadi saat ini, dia tidak akan merasa malu. Ketika Kaori melepas penutup mata Ariel secara langsung, Ariel tidak dapat beradaptasi dengan cahaya kuat yang tiba-tiba karena penutup mata yang lama. Namun ketika dia terbiasa dengan cahaya yang kuat, pemandangan di depannya hampir membuat hidungnya berdarah. Sebelum sempat bereaksi, Kaori sudah memeluk Ariel dengan erat. "Ariel, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Sudah 3 tahun. Kita harus menjadi pasangan sejati." Kaori memeluknya erat-erat, seolah-olah dia takut Ariel akan pergi. Apa yang seharusnya datang, akhirnya datang. Ariel tidak berbicara omong kosong. Jika kamu di sini, dalam situasi seperti ini, dia tidak berinisiatif melakukan sesuatu, maka dia benar-benar bukan laki-laki.
Memegang Kauri di lengannya, dia berjalan menuju kamar. Kisah yang seharusnya terjadi 3 tahun lalu akhirnya selesai hari ini. Saat gairah memudar, Ariel tiba-tiba mendengar isak tangis Kauri di telinganya. Ini membuat Ariel panik seketika. Duduk dengan cepat, dia bertanya pada Kauri, "Ada apa denganmu?" Kauri menggelengkan kepalanya. Meskipun air mata mengalir di wajahnya, ekspresinya sama sekali tidak sedih, tetapi penuh senyuman. "Aku sangat senang akhirnya kita menjalani layaknya suami dan istri sejati." Kauri menyeka air matanya dan berkata dengan senyum berbunga-bunga. Ariel menarik napas dalam-dalam. Dia telah menunggu lama untuk hari ini. Meskipun agak terlambat, itu sepadan. "Saya menyewa di sini selama setengah bulan. Dan saya juga meminta cuti dari perusahaan selama setengah bulan," lanjut Kauri. Ariel tampak heran. "Setengah bulan? Apakah kamu tidak takut kamu tidak akan bisa menerimanya?" Ariel menggoda sambil tersenyum. Kauri mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan arogan, "Apakah kamu tidak tahu bahwa tanah tidak bisa dihancurkan? Hanya waktu yang habis. Saya khawatir kamu tidak akan mampu menanggungnya." Menghadapi provokasi seperti itu, bagaimana Ael menunjukkan kelemahan? Segera, seekor harimau lapar menerkam makanan, dan itu menawan lagi. Kehidupan yang tenang membuat Ariel dan Kauri hidup sangat nyaman. Selama periode ini, keduanya hanya memiliki satu sama lain di hati mereka, dan melepaskan semua hal sepele duniawi. Saya harus mengatakan bahwa keadaan ini membuat orang sangat menyenangkan dan terpesona. Bahkan Ariel punya ide untuk tinggal di sini selamanya. Tetapi tanggung jawab di pundaknya tidak memungkinkan dia menjalani kehidupan yang begitu damai. Ketika dia mengetahui berita bahwa Raditya mungkin masih hidup, nasib Ariel sudah hancur. Dia harus berjalan menuju puncak gunung. Menderita di suatu tempat. Ariel tidak bisa menikmati hidupnya tanpa perasaan saat mengetahuinya. Setengah bulan kemudian, Ariel dan Kauri sedang memetik sayuran di kebun sayur untuk makan siang. Kauri tiba-tiba bertanya tentang kalung Ariel. Mengenai rahasia kalung itu, Ariel tidak menjelaskan banyak. Sudah lama Pedro pergi ke pusat penjara bumi, tetapi alat sinyal tidak bergerak. Itu adalah berita yang sangat buruk bagi Ariel. Tanpa Pedro, dia tidak akan bisa mengetahui situasi di penjara di pusat bumi. Dan untuk membuktikan apakah Kaleknya alias Raditya benar-benar berada di penjara di pusat bumi, sepertinya hanya ada satu jalan tersisa. Di masa lalu, Ariel tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Tapi sekarang, dia merasa memiliki kemampuan untuk melewatinya. Selama dia bisa memanfaatkan kekuatan ini dengan baik, bahkan jika penjara di pusat kota bumi tidak dapat ditembus, Ariel masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera. Bagi saya, ini sangat penting. Terkait dengan kakek saya, Ariel berkata, karena Kauri mengetahui identitas asli Ariel. Dia tahu banyak tentang keluarga Wibowo di Jakarta. Dan juga tahu betapa tidak adilnya orang memperlakukan Ariel dalam keluarga Wibowo di Jakarta. Tapi kakeknya, bukankah dia sudah lama meninggal? Di waktu yang lalu, apakah ini peninggalan yang ditinggalkan kakek untukmu? Kauri bertanya dengan curiga. Apakah ini peninggalan yang ditinggalkan kakek untukmu? Kauri bertanya dengan curiga. Tidak. Kakek mungkin tidak mati, tapi tinggal di suatu tempat, kata Ariel. Belum meninggal. Kauri tampak kaget. Ketika Raditya meninggal, ada banyak keributan di Jakarta. Pemakaman itu mengumpulkan banyak orang penting di Jakarta. Ini bisa dikatakan sebagai pemakaman pribadi yang paling megah.
Saya menyadari bahwa saya beberapa kesalahan. Kaori dengan cepat menjelaskan. Saya hanya terkejut. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud mengutuk kakek. Petik 2. Ariel tersenyum ringan. Tentu saja. Dia tidak akan berpikir bahwa Kaori jahat. Dan berita semacam ini akan mengejutkan siapapun. Jadi tidak mengherankan. Ini adalah sesuatu yang belum dikonfirmasi. Jadi, Ariel ragu-ragu sejenak. Dan melanjutkan. Jadi saya mungkin akan meninggalkan Bandung sebentar untuk memverifikasi masalah ini. Kakek sangat baik padaku. Dia tidak memiliki prasangka terhadapku. Aku tidak akan memanjakan Arjun lagi. Bagiku, dia adalah orang yang benar-benar bisa disebut kerabat. Kaori mengerti arti kata-kata Ariel. Itu untuk mengingatkannya bahwa dia harus melakukan ini. Apakah itu berbahaya? Kaori bertanya dengan cemas. Jika kamu berjalan di jalan utama, kamu mungkin akan tertabrak mobil. Pasti akan sedikit berbahaya. Tapi itu semua di bawah kendali saya. Kaori tertawa dan berkata, aku percaya padamu. Tidak ada di dunia ini yang bisa mengalahkanmu. Kuharap begitu, kata Ariel dengan emosi. Pada saat ini, seseorang muncul di pintu villa. Ketika Ariel melihatnya, dia berkata kepada Kaori, tambahkan sepasang mangkuk dan sumpit pada malam ini. Setelah selesai berbicara, Ariel berlari ke pintu. Dia tidak terkejut sama sekali. Adapun mengapa Darius tahu dia ada di sini, Ariel bahkan tidak memikirkannya. Karena dia sangat menyadari metode Darius, dan mudah baginya untuk menyelidiki hal-hal sepele seperti itu. Kakek Darius, apakah kamu akan pergi? Kata Ariel. Darius mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk kembali setelah meninggalkan Jakarta begitu lama. Apa rencanamu? Ariel melirik Kaori di kebun sayur, dan berkata dengan suara yang dalam. Aku berjanji untuk menemaninya selama setengah hari. Dalam sebulan. Setelah akhir setengah bulan ini, saya akan menyelesaikan beberapa pekerjaan akhir di Bandung. Dan kemudian, pergi ke pusat penjara bumi. Bersambung.